Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengucap syukur kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kita bersama mendengarkan renungan 79 pada hari ini. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Mari kita melihat firman Tuhan atau renungan 79 hari ini terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ke-12 dengan saya berikan tema yaitu cara hidup. Akan saya bacakan 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di sini kita akan melihat latar belakang dari surat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Latar belakang dari surat ini adalah surat ini ditulis oleh Rasul Petrus untuk para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Allah bagi kehidupan mereka. Ini dapat kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dan ini sebenarnya surat ini adalah surat perhatian dari Rasul Petrus melihat para jemaat yang dia layani sedang di dalam tekanan, dan kita juga dapat melihat bahwa sebenarnya jemaat yang Petrus sedang layani ini, mereka hidup dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat. Kala itu mereka mendapatkan tantangan yang muncul dari dalam maupun dari luar, dan kita bisa melihat juga tantangan dari luar yang menekan mereka, menindas mereka, yaitu dari kekuasaan Roma yang dipimpin oleh Kaisar Nero yang terkenal kejam, menganiaya para pengikut Kristus. Bahkan mereka menyiksa, mereka tega untuk membunuh para pengikut Kristus ketika mereka tidak menyembah Kaisar. Dan di sini mereka juga menghadapi para kaum Yudaisme. Jadi tidak hanya menghadapi pemerintahan Roma yang kejam, tapi mereka juga menghadapi kaum-kaum Yudaisme. Bagaimana mereka kaum-kaum yang menjaga tradisi-tradisi Yahudi dan mendiskriminasi para pengikut Kristus yang tidak mau mengikuti Yudaisme. Dan di sini kehidupan anak-anak Tuhan, para jemaat Petrus mengalami tekanan yang begitu luar biasa dari pihak luar dan dari pihak dalam. Mereka ini sedang mengalami tantangan tentang perpecahan. Jadi Petrus menuliskan surat ini sebagai nasihat, sebagai perintah untuk para jemaat yang ada supaya mereka tidak terpecah melalui dalam, karena mereka sudah mengalami tantangan yang luar biasa dari luar. Mereka juga harus memiliki pondasi yang luar biasa dari dalam. Jangan sampai jemaat yang dari dalam ini terpecah. Dan kita akan melihat cara hidup yang benar menurut kitab ini atau perikop ini. Yang pertama yaitu menjaga kesatuan dengan saudara seiman, seia sekata. Setiap kita pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda, dan setiap anak-anak Tuhan memiliki prinsip atau pendapat yang pasti berbeda-beda. Dan Rasul Petrus menekankan supaya para jemaat memiliki seia sekata. Mereka tetap teguh di dalam iman mereka, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Lalu yang kedua, seperasaan. Di sini kita juga melihat mereka belajar untuk memiliki rasa empati satu dengan yang lain.
supaya mereka tidak saling terpecah, supaya mereka tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan yang berikutnya yaitu mengasihi sesama. Dibutuhkan kata saling dalam konteks ini, karena anak-anak Tuhan seharusnya memang terlebih dahulu mengasihi sesama saudara seiman. Dan yang berikutnya yaitu penyayang. Orang yang hidupnya dipimpin oleh kasih sayang dan penuh kepedulian kepada orang lain. Dan yang berikutnya adalah rendah hati. Orang yang memahami siapa dirinya, mengerti kekurangan dan kelebihannya, tapi dia tidak memilih untuk sombong. Jadi orang yang rendah hati ini sangat berbeda dengan orang yang rendah diri. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Rendah diri konteksnya begitu negatif ketika dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, dia merasa minder, dia tidak akan bisa melakukan banyak hal. Tapi kita diminta untuk rendah hati, memiliki kerendahan hati, untuk kita tidak sombong. Tuhan memberikan kita talenta, kelebihan, tapi kita diminta untuk rendah hati, tidak meremehkan orang lain. Dan ini nasihat Rasul Petrus yang pertama. Bahkan di sini saya mencatatkan di dalam terjemahan TSI, akan saya bacakan di ayat yang ke-8. Jadi kesimpulannya, hendaklah kalian hidup dengan satu tujuan, turut merasakan yang dirasakan oleh orang lain, saling mengasihi, saling mengasihani, dan ramah sebagai saudara-saudari seiman. Jadi sudah ditekankan bahwa kita diminta untuk ramah dengan saudara-saudari seiman, yaitu adalah rekan pelayanan kita, rekan kita di gereja. Kita diminta untuk ramah seia sekata. Lalu berikutnya, yang kedua, hidup menjadi berkat. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 akan saya bacakan dalam terjemahan TSI. Ketika orang lain berbuat jahat kepadamu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang lain menghinamu, janganlah membalasnya dengan balik menghina dia. Tetapi berdoalah supaya Allah memberkati dia, karena justru untuk itulah kita dipanggil menjadi milik Allah yang istimewa, supaya pada waktu kamu dibuat susah, kamu membalasnya dengan memberkati. Dengan begitu kamu juga akan diberkati oleh Allah di kemudian hari. Jadi yang kedua, kita diminta untuk memiliki cara hidup menjadi berkat bagi orang lain. Ketika orang lain jahat kepada kita, justru kita diminta untuk tidak membalas kejahatan. Justru kita diminta untuk memberkati mereka. Supaya apa? Supaya kita juga diberkati. Jadi ini adalah hal yang cukup susah untuk kita lakukan, tapi ini yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Ketika ada orang lain yang mungkin jahat terhadap kita, punya pikiran yang buruk terhadap kita, tapi kita diminta untuk tetap mengasihi, bahkan memberkati mereka. Dan yang ketiga, kita diminta untuk memiliki cara hidup bijak dalam bertutur kata. Kita diminta untuk menjaga lidah kita agar tidak melukai orang lain. Dan kita juga diminta untuk tidak menipu atau memberikan saksi dusta terhadap orang lain. Ini terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Akan saya bacakan dalam terjemahan TSI juga. Karena dalam firman Allah tertulis seperti ini, kalau kamu ingin menikmati hidup ini dan mengalami banyak hari yang penuh berkat, kamu harus menjaga lidahmu, supaya tidak berkata tipu dan supaya tidak berbicara yang jahat tentang orang lain. Jadi supaya kita ini menikmati hidup kita atau mengalami hari yang penuh berkat, kita diminta untuk menjaga lidah kita. Karena dengan lidah kita bisa menjatuhkan orang lain, kita bisa melemahkan orang lain. Bahkan di kitab Amsal dikatakan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di sini kita semua tahu bahwa lidah kita ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan di sini juga saya mencantumkan Lukas 6 ayat 45. Akan saya bacakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaraan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaraannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya.
Jadi supaya lidah kita, perkataan kita tidak menyakiti orang lain, kita harus memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Karena yang keluar dari mulut kita itu apa yang ada dalam hati kita. Jadi hati kita, hidup kita harus penuh dengan firman Tuhan. Supaya apa yang kita katakan, kita memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan penuh dalam kehidupan kita. Kita memiliki bank firman Tuhan banyak dalam perkataan kita untuk orang lain. Lalu di pokok yang keempat, saya menuliskan cara hidup menjauhi yang jahat. Di ayat 1 Petrus 3 ayat yang ke-11 dalam terjemahan IMB, biarlah ia berbalik dari yang jahat dan melakukan yang baik. Biarlah ia mencari perdamaian dan mendapatkannya. Jadi kita diminta untuk berbalik. Konteks berbalik ini berarti kita mungkin dulu pernah melakukan kejahatan atau melakukan dosa, tapi kita diminta untuk berbalik arah supaya kita mendekati Tuhan, supaya kita menjauh. Kalau kata firman Tuhan, kita diminta untuk menjauh, dan itu yang Petrus nasihatkan terhadap jemaat kala itu, supaya mereka menjauhi dosa atau kejahatan dalam kehidupannya, dan itu juga menjadi nasihat bagi kita hari-hari ini. Dan mengapa kita harus memiliki cara hidup yang benar? 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Pada dasarnya Tuhan melihat semua orang baik yang hidup benar maupun hidup yang penuh dengan dosa, tapi mata Tuhan selalu tertuju pada orang-orang yang benar, yang takut akan Tuhan. Di sana dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Hendaknya kita terus menjaga kehidupan kita, kita terus menjauhi perbuatan yang jahat, menjauhi dosa, karena mata Tuhan selalu tertuju dalam kehidupan kita. Ayat penutup yang ingin saya berikan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi terkadang kita merasa Tuhan tidak mendengar doa kita, kita merasa kita jauh dari Tuhan. Jawabannya adalah sederhana, yaitu karena dosa kita. Kita harus mengerti dosa kita bisa menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, dan kita harus belajar untuk tidak hidup dalam dosa, terikat dalam dosa. Kita harus lepas dari itu dan kita hidup dengan cara hidup yang benar. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita bisa belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup rukun di dalam saudara seiman. Kita diminta untuk terus memiliki cara hidup yang benar, dan kita harus mengerti bahwa hidup kita harus menjadi saluran berkat Tuhan, dan mata Tuhan selalu tertuju pada kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08132740088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi teguran dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus memiliki semangat yang baru, untuk kami memiliki cara hidup yang benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Pakai kehidupan kami Tuhan untuk dapat menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus mencerminkan Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau memberkati orang-orang yang takut akan Engkau, bahkan mata-Mu selalu tertuju pada kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya jemaat GPD LCAD Magelang mendengar perkataan-Mu dan percaya kepada Dia yang mengutus Engkau, sehingga mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab jemaat GPD LCAD Magelang sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.